Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masalatikum بالحضور في هذا الفصل. سأفسر عليكم خطبتي على اللغة الإندونيسية، خصوصا إخواني وأخواتي وأصدقائي. كما عرفتم الآن أنا سأبحث نحو مقارن الأديان، perbandingan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ilmu perbandingan agama kadang-kadang terjadi dialog yang tidak sehat. Dialog yang tidak sehat itu biasanya apabila orang yang tersudut itu emosi, lalu melontarkan kata-kata yang bersifat menekan, meminggirkan, menghina dan merendahkan. Kadang-kadang masuk kepada masalah pribadi. Nah, karena itu kita harus mempelajari dengan hati yang dingin, artinya dengan otak yang cerdas dan niat yang baik. Nah, ini yang penting. Al-adiyan, belajar tentang agama-agama, perbandingan agama, maqaranil adiyan. Ini haruslah dengan berpikir yang cerdas, karena kita memilih haluan yang akan kita hadapi, yang akan kita ikuti, yang merupakan jalan yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Islam itulah agama yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu, jangan ikuti jalan lain yang menyebabkan kamu bercerai-berai di antara umat manusia. Demikianlah dipesankan oleh Allah. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang menjadi hangat dalam ilmu perbandingan agama ini disoroti oleh berbagai agama lain, masalah mencium batu Hajar al-Aswad. Mencium batu Hajar al-Aswad itu dianggap menyembah batu, padahal tidak. Kalau kita punya Al-Quran, sayang HP, kita cium. Itu bukan karena kita menyembah HP, tidak. Atau orang suami istri menyayangi istrinya, menyayangi cucunya. Nah, apa-apa yang kita cium, sapu tangan yang kita cium, bukan menyembahnya, tapi menunjukkan kasih sayangnya. Nah, umpamanya batu Hajar al-Aswad itu asbabun nuzulnya atau asalnya itu jatuh ketika banjir. Jadi ketika akan meletakkan Hajar al-Aswad itu, di antara suku Arab itu bertikai. Maka katanya untuk menyelesaikan pertikaian itu, tunggu besok pagi siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram kita angkat jadi hakim. Ternyata pagi itu yang paling duluan masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka angkat Nabi Muhammad menjadi hakim untuk sementara, yang menaikkan batu Hajar al-Aswad ke tempat semula. Lalu kata Nabi Muhammad, bentangkan ini sorbanku dan letakkan batu Hajar al-Aswad di sini, dan 4 suku yang bertikai itu memegang sudutnya masing-masing, sama-sama meletakkan. Nah, lambang persatuan. Jadi batu Hajar al-Aswad adalah lambang persatuan, bukan disembah dan bukan pula dianggap Tuhan. Karena batu Hajar al-Aswad telah mempersatukan dunia akhirat, Anda akan dibahagiakan. Nah, batu Hajar al-Aswad tidaklah disembah, hanya tempat penyatuan arah agar mudah dalam beribadah, umat tidak terpecah belah. Begitu juga dengan batu Ka'bah, tidaklah pernah disembah, hanya ke sana umat menyatakan arah, mudahlah umat dalam beribadah. Jadi pertama memudahkan dalam beribadah, yang kedua
bahwa lambang persatuan umat Islam dicium karena lambang dari kasih sayang. Umat manusia harus bersatu dalam kasih sayang, tidak boleh saling bertengkar lagi. Maka dipersatukanlah seluruh suku-suku di Arab itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa batu itu yang dipasang di sana? Karena batu adalah suatu benda yang tidak hangus apabila dibakar dan tidak hancur terkena hujan, tidaklah pudar, senantiasa terkena sinar, dan setiap orang yang membawanya akan berhati sabar. Nah, itu saja intinya bagaimana batu Hajar Aswad, batu Ka'bah itu dihormati bukanlah karena menyembahnya, tapi cinta kepada persatuan. Batu Ka'bah lambang persatuan, baik laki-laki maupun perempuan, di mana saja manusia tidak akan merasa enggan dunia akhirat mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang di luar dianggapnya umat Islam itu menyembah batu. Tidak ada, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, apa yang di langit apalagi di bumi. Jadi batu itu tak serupa dengan Allah sedikit pun. Yang Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang setara dengan Allah. Mencium batu Hajar Aswad itu hanya sunnah Rasulullah. Saya tahun 2013 pergi naik haji mengelilingi Ka'bah. Saya tidak mencium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi kalau sempat, ada kesempatan, itu adalah lambang dari kasih sayang. Kita pun menyatakan kasih sayang pula. Nah, disebut akan berkurang dosa kita mencium batu Hajar Aswad itu kalau sempat. Itu maksudnya kalau kita menyayangi manusia lain, suka dengan persatuan, dosa kita akan berguguran. Jadi intinya adalah lambang dari kasih sayang. Mencium itu artinya kasih sayang. Tidak sempat menciumnya, melambaikan tangan saja, baca pujian-pujian terhadap Allah, bahwa melambaikan tangan, aku cinta persatuan ya Allah, aku cinta dengan perintahmu ya Allah, aku cinta terhadap makhlukmu seluruh manusia ya Allah. Jadi lambang kecintaan. Jadi bisa mencium langsung, bisa dengan mencium tangan melambaikan, lambang dari kasih sayang. Nah, untuk kita bisa tahu, kita dengar dari batu yang dari surga, yang dibawa oleh serampim malaikat, yang disepit dari atas mesbah, itu sekarang di mana, Cak Ayu? Ini Zulkifli Abbas menerangkan dengan kocak, dengan kadang-kadang ada lucunya. Batu yang dari surga yang dibawa malaikat serampim ini, Hajar Aswad, yang menghapuskan dosa ketika diciumi, itu maknanya sekarang di mana? Batu yang ketika dicium maka Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa, itu sekarang di mana batu itu? Masa? Batu itu sekarang di mana? Jangan-jangan yang nyangkut di Mekah itu. Jangan-jangan Jadi batu serampim itu dicium. Ada nggak yang pernah melihat ada orang mencium batu sakarnya Yesus? Ini lain ceritanya. Ada. Nah, jangan. Kita lanjutkan. Yang lain. Para batu menghapus dosa, dibilang menyembah batu, katanya umat Islam. Syirik katanya si penghujat itu. Jadi batu Ka'bah tidaklah disembah, hanya tempat penyatuan arah agar mudah dalam beribadah
umat tidak terpecah belah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, kita dengar masih tentang batu Hajar al-Aswad bertanduk 7 tadi. Di kitabnya orang Yahudi, daging lembu, kulitnya, kotorannya kalau dibakar itu menghapuskan dosa. Nah, sekarang si penghujat tadi kalau butuh teh sapi, bentar lagi kan kita mau potong 4 ekor sapi di Masjid Nur Wali. Lihat tuh, rencananya 4 insya Allah. Mudah-mudahan target kita tercapai. Kalau sampai taiknya itu tidak berfungsi, itu karena di Islam tak ada penghapus dosa menggunakan tai sapi. Nah, Anda boleh kirim alamat Anda, silakan DM saya. Kalau Anda punya alamat benar-benar terkirim, insya Allah, wallahi, tai sapi 3 ekor ini akan saya karungin, akan saya paketkan, dan kalau ekspedisinya itu bisa terima, akan saya kirim ke Anda untuk Anda bakar untuk menghapuskan dosa-dosa Anda yang telah menyembah zakarnya anaknya orang. Sampai ke sana. Datang besok. Kita saya kira begitu sebagai pengantar. Sebagai pengantar untuk otaknya si Peri ini waras, bahwa ketika Anda berbicara mengenai syirik, jangan pernah Anda mengatakan bahwa anak Maria yang berak di celana itu sebagai Tuhannya. Untuk menyampaikan kepada tingkat kita, kalau bisa adonannya itu dicampur kayak sapi ya, tapi yang ada dilewati. Jadi membahas hadis itu harus pakai kitab gundul, bukan kepala gundul ya. Di situ diterangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, ya'ni laula yanu Israil lam yahnas lahmu walaula Hawwa'u lam takhunna anfa zawjaha. Hadis itu dikatakan telah menceritakan kepada kami, Bashir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terangkan, boleh ya? Sedikit aja. Ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Monggo, Andre Kurunda kita nyimak. Jadi dalam dari ilmu hadis ada beberapa sanad yang tertuang kemudian dalam hadis ini. Yang pertama Abdurrahman bin Sa'd, kemudian Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Saik, lalu Mammar bin Rashid, Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadi, dan Bishr bin Muhammad. Ini adalah rantai sanadnya. Di situ memang ada sahabat bernama Abdurrahman bin Sa'd. Jadi kalau kita balik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan kepada Ma'mar dari Hammam, Ma'mar dari Hammam menyampaikan kepada Abdullah, Abdullah kemudian menyampaikan kepada Bashir bin Muhammad, lalu Bashir bin Muhammad menceritakan. Jadi Bashir yang menceritakan bahwa saya menerima sebuah informasi dari Abdullah, Abdullah menerima dari Ma'mar, kemudian Ma'mar menerima dari Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah konon mendengarkan dari Rasulullah. Jadi Busir ini mengatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata. Nah, perkataannya katanya, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena perbuatan Hawa, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Ini kata siapa? Ini kata Bashir bin Muhammad. Kita cek. Ternyata Bashir bin Muhammad ini menurut kemudian pengajaran hadis, setelah hadis secara menyeluruh,
Di dalam asbabul wurud sebuah hadis, ternyata beliau hafalannya buruk. Nah, hafalan buruk. Jadi hadisnya tidak sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.